Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yin Yi biasanya bergerak di dunia kegelapan, jadi dia jarang berhadapan langsung dengan seorang ahli. Dia akan selalu menggunakan metode yang paling tidak berperasaan dan kejam untuk membunuh dan melenyapkan targetnya. Namun, saat ini, mereka semua tidak berguna. Kedua kakinya telah dipotong. Wajahnya melengkung kesakitan. Bahkan jika dia adalah eksistensi yang telah menyalakan api surgawinya, jenis rasa sakit yang hebat ini masih sulit untuk ditanggung. Kamu jelas sudah mati, jadi mengapa kamu masih memiliki kekuatan bertarung seperti ini? Mata Yin Yi memerah. Dia benar-benar tidak mau dibunuh di sini. Dia tiba-tiba akan mati di bawah tangan orang mati. Ekspresi kakek hantu acuh tak acuh. Dia tidak memperlakukan pembunuh pada tingkat ini sebagai orang penting. Pedang patah di tangannya terangkat lagi, dan mulai melahap pancaran pedang hitam. Hantu tua, saat itu, negara surgawiku bisa membunuhmu, dan sekarang, aku juga bisa menghapusmu dari dunia ini. Yin Yi berteriak dengan ganas. Jari-jarinya seperti pisau saat mereka dengan cepat mengiris kehampaan, menuliskan beberapa tulisan suci. Pukulan itu bersinar cemerlang di udara tanpa berhamburan. Selain itu, dia mengeluarkan altar kecil setinggi 3 kaki. Itu sepenuhnya merah dan memiliki simbol yang diukir di seluruh permukaannya. Dia mulai mengucapkan mantra dari mulutnya, seolah-olah dia sedang mencoba memanggil sesuatu. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan suara menderu bergema di udara. Garis-garis petir merah meretas di langit. Membunuh! Yin Yi mempertaruhkan segalanya di telepon. Dia menyalakan darah jantungnya dan melakukan semacam ritual aneh. Orang bisa samar-samar melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua mengaum, membentuk gelombang kebencian yang tak terbayangkan yang bergabung bersama untuk membentuk iblis berwarna darah. Itu bergegas menuju kakek hantu. Shi Hao menggigil dalam hati. Aura iblis berdarah itu terlalu kuat, membuat orang lain merasa jiwa mereka menjadi tidak stabil. Apakah ini jiwa-jiwa yang dipanen selama pengorbanan darah negara surgawi? Mata kakek hantu melonjak dengan cahaya, mengungkapkan niat membunuh. Sayang sekali hanya sebagian dari jiwa yang dikumpulkan dari pengorbanan darah wilayah banjir. Kebanyakan dari mereka berhamburan. Ini adalah altar ilahi yang dianugerahkan kepada saya oleh para pendahulu negara surgawi saya, kata Yin Yi. Sebuah hu terdengar. Bulu merah tua tersapu ke udara. Iblis berwarna darah itu menjadi lebih besar. Itu menyodorkan tombak merah di tangannya ke arah kakek hantu. Suara wu yang memekakkan telinga merobek udara. Seng! Pedang kakek hantu turun. Tombak merah terus retak terpisah. Kemudian, dia mengacungkan pedangnya lagi, dan iblis besar berwarna darah itu segera terpotong di pinggang. Energi darah tersebar di mana-mana. Dewa iblis tidak terbatas dan tidak terukur. Membunuh, teriak Yin Yi. Dia sepertinya sudah gila. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan bahwa hanya dengan memusnahkan kakek hantu akan ada kesempatan baginya untuk mempertahankan hidupnya. Karena itu, dia berhati-hati terhadap angin dan berusaha sekuat tenaga. Darah mengalir keluar dari dadanya. Dia menyalakan darah jantungnya dan mengaktifkan altar itu, mengirimkan sosok iblis satu demi satu. Segera setelah itu, kakek hantu terperangkap di dalam. Iblis melolong di sekelilingnya dan arwah yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Mereka semua berubah menjadi iblis darah, muncul di mana-mana dan tampaknya mustahil untuk diberantas sepenuhnya. Hantu tua, kamu seharusnya menghilang saja. Yin Yi berteriak keras.
Kakek hantu tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang patah itu tinggi-tinggi ke udara dan menebasnya ke bawah. Ini bukan energi pedang, melainkan dunia yang diciptakan oleh pedang. Itu berubah menjadi dunia yang tidak ada bandingannya. Hong! Sosok-sosok kosong memenuhi langit. Semua iblis dihancurkan, sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang. Petir darah di sekitarnya, awan hitam, dan yang lainnya semuanya menghilang. Dunia yang jernih dan cerah muncul kembali. Dunia dalam pengorbanan darah, dewa negara surgawi akan muncul kembali. Yin Yi meraung keras. Tubuhnya sudah mulai mengerut. Dia terus membakar darah esensinya untuk membantu altar ini menampilkan kekuatannya. Kakek hantu berjalan keluar, mengarahkan pedangnya ke depan. Altar merah terang itu mengeluarkan suara kaca. Itu mulai retak, dan kemudian benar-benar meledak. Yin Yi tampak seperti ketakutan. Artefak magis leluhur yang begitu kuat dihancurkan begitu saja, seolah-olah itu rapuh seperti vas keramik, hancur di bawah satu serangan pedang. Ini terlalu sulit untuk dia terima. Dia menggerakkan sayap ilahi peraknya, membangkitkan angin kencang untuk melarikan diri secepat mungkin dari tempat ini, tetapi pada akhirnya tetap sia-sia. Cahaya gelap melintas, dan cahaya pedang melonjak. Sayap peraknya jatuh dan darah memercik kemana-mana. Yin Yi jatuh ke bawah, keadaan tubuhnya yang keriput tampak seperti hantu. Bagaimana kamu begitu kuat? Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Dia benar-benar akan mati di bawah tangan orang mati. Ini hanya terasa terlalu absurd dan menyedihkan. Aku mati di bawah pedang yang datang dari atas kubah surga. Sisa-sisa jiwaku disegel oleh tiruan kehendak paling kuat dari pedang pembunuh negara surgawimu. Jika saya tidak melakukan kontak dengan teknik misterius negara surgawi Anda, saya tidak akan bisa bangun. Kakek hantu berbicara, wajahnya penuh penyesalan. Dia tidak bisa menunggu sampai orang-orang dari masa lalunya datang dan hanya bertemu dengan individu generasi muda yang hanya menyalakan api ilahinya. Ini adalah terakhir kalinya dia bisa muncul. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia gemetar dalam hati. Pedang berkarat yang dimasukkan ke dalam kepala kakek hantu itu ternyata telah disempurnakan oleh kehendaknya yang paling kuat. Sekarang setelah larut, dia benar-benar hidup kembali, dan sebagai hasilnya, dia menjadi kuat di luar imajinasi. Hanya saja, semuanya disempurnakan oleh kehendak kosong. Jika dia masih hidup dengan daging dan darah, seberapa kuat dia? Benar-benar tidak mau. Yin Yi berteriak keluar sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Ci! Kakek hantu juga tidak banyak bicara. Sebuah pedang terhunus, membuat kepala Yin Yi terbang secara diagonal. Itu kemudian meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya dengan demikian dimusnahkan. Itu hanya yang mudah. Eksistensi yang kuat dengan nyala api ilahinya yang menyala bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari kakek hantu. Shi Hao sangat kagum. Ini adalah definisi ahli yang benar-benar kuat. Dunia menjadi tenang. Hanya dua orang yang tersisa, satu tua, satu muda. Pikiran Shi Hao naik dan turun, merasa sangat tidak nyaman. Perjuangan pahit yang sudah ia antisipasi tidak kunjung datang, dan pada akhirnya lawannya justru mati begitu saja. Aku akan menghilang, dan mustahil bagiku untuk muncul kembali, kata kakek hantu. Ekspresi wajahnya tenang, hanya membawa sedikit penyesalan. Senior, Shi Hao tidak mengatakan apa yang benar untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia memberitahu kakek hantu tentang bagaimana pohon anggur ilahi tumbuh dan sekali lagi berakar. Ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sebelum kematian terakhir saya. Pohon anggur itu seperti anak saya. Ekspresi kakek hantu menjadi lembut saat dia mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Ada suka, tapi juga duka. Senior,
maukah kamu pergi dan melihatnya? Shi Hao bertanya. Aku tidak akan melakukannya. Ini adalah kehidupan barunya, jadi seharusnya tidak ada lagi kenangan tentangku. Kakek hantu menggelengkan kepalanya. Kemudian, tempat ini menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada kata-kata, hanya suara angin yang bertiup melewatinya. Kehidupanku ini, hanya setelah waktu yang lama kakek hantu melepaskan desahan ringan. Dia memandang Shi Hao dan berkata, bakat bawaanmu luar biasa. Apakah Anda bersedia untuk kembali ke surga mending sekte di tempat saya? Dia adalah murid yang ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, serta penyesalan yang belum selesai. Shi Hao membuka mulutnya. Meskipun dia menghormati kakek hantu, benar-benar tidak ada cara untuk menerima permintaannya ini. Terlalu sulit untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan sekte Heaven Mending. Itu benar juga. Kamu adalah kamu, aku adalah diriku sendiri. Ini benar bahkan jika aku merasa telah mempermalukan guruku, jadi aku selalu ingin kembali untuk menghiburnya. Kakek hantu berkata sambil menghela nafas. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Shi Hao menatapnya dengan penuh keraguan. Karena seorang wanita dari negara surgawi, saya diusir dari sekte Mending Surga sebagai murid yang diasingkan. Setelah itu, saya kemudian dibunuh olehnya dan orang lain bersama-sama di alam bawah ini. Dengan betapa luar biasanya dia pasti masih hidup. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia menjadi tercengang. Kata-kata ini sangat sederhana, tetapi prosesnya pasti rumit dan penuh dengan kebencian dan dendam. Guru saya seharusnya sudah meninggal, jadi tidak ada artinya bahkan jika saya kembali ke sekte Mending Surga. Namun, wanita itu masih hidup. Saya ingin menyelesaikan banyak hal, tetapi hari kita bertemu lagi tidak akan datang. Dia berasal dari alam yang lebih tinggi, tetapi meninggal di wilayah gurun. Kehidupan tambang ini, biarkan saja berakhir seperti ini. Tubuhnya mulai tidak jelas. Perlahan-lahan menjadi lebih redup, seolah-olah akan menghilang. Senior! Shi Hao berteriak. Halaman suci kuno memiliki teknik penyembuhan surga, tetapi melihat bagaimana kemungkinan besar Anda bertentangan dengan mereka, tidak mudah bagi saya untuk memberikannya kepada Anda juga. Sosok kakek hantu menjadi semakin tidak jelas. Aku akan memberikan pedang ini padamu. Itu disatukan dari campuran ilahi paruh Phoenix dan tanduk unicorn. Kata kakek hantu. Pedang patah hitam itu terbang, mendarat di tangan Shi Hao. Dia cukup akrab dengan pedang patah. Bagian dari pedang yang patah ini rusak, dan itu disatukan oleh plester transparan. Dan sekarang, kakek hantu mengatakan bahwa itu disatukan oleh campuran paruh Phoenix dan tanduk unicorn, memberinya sedikit kejutan. Bahan-bahan itu pasti mengguncang dunia. Kakek hantu, akan ada hari di mana aku akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya akan membawa pedang patah ini ke negara surgawi untuk membantu Anda menyelesaikan berbagai hal, kata Shi Hao. Alam yang lebih tinggi. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Namun, seharusnya masih ada beberapa orang yang masih mengingatku. Saat mengucapkan kata-kata ini, mata kakek hantu menjadi sangat cerah. Namun, pada akhirnya, tubuhnya masih berserakan, menghilang selamanya dari dunia ini. Shi Hao merasa kecewa dan frustrasi. Seorang individu yang kuat telah menghilang begitu saja, membuatnya menghela nafas dengan penyesalan. Namun, dia belajar dari kata-kata terakhir kakek hantu bahwa dia pasti memiliki masa lalu yang sangat indah. Mungkin masih ada beberapa tempat di alam yang lebih tinggi di mana legendanya ada. Hanya, mereka yang dicintai surga mati muda. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan hal seperti itu.
Sosok ras manusia paling mempesona di zaman kuno yang dengan paksa mendorong kembali talenta surgawi di antara rekan-rekannya benar-benar berakhir seperti ini. Hehe. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sesosok muncul di langit yang jauh, berjalan selangkah demi selangkah di udara. Matahari hitam yang sangat besar dapat terlihat di belakang individu ini, memberikan sosok ini penampilan yang agak menyeramkan. Pikiran Shi Hao bergetar dalam hati. Sebenarnya ada dewa lain yang muncul. Yin Yi benar-benar menyedihkan, mati di sini karena surat wasiat. Dia pasti mati dengan keluhan yang tersisa. Ini adalah laki-laki. Matahari besar di belakangnya terbentuk dari bunga matahari hitam. Kamu melihatnya mati, tetapi kamu bahkan tidak akan membantunya. Shi Hao bertanya. Aku datang terlambat dan hanya bisa melihat adegan terakhir dari kejauhan, hehe. Apalagi jika aku mendekat sedikit, aku juga akan selesai, tahu. Laki-laki ini tertawa ketika dia berbicara, tampak bersukacita atas kemalangan orang lain. Yin Yi sangat berdarah dingin. Siapa yang tahu apakah akan ada hari ketika dia bergerak pada orang-orangnya sendiri. Mati sedikit lebih awal juga tidak terlalu buruk. 5 dari 7 dewa meninggal. Sekarang hanya ada 2 yang tersisa, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Shi Hao berkata dengan dingin. Bukankah lebih baik 8 wilayah hanya memiliki beberapa dewa? Jika kami menemukan peluang alami itu, akan mudah untuk membaginya juga. Siapa tahu, mungkin suatu hari, saya mungkin bisa menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi juga. Pria itu berbicara dengan senyum tipis. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Master sekte alam yang lebih tinggi berperang melawan kehendak surga, dan sebagai hasilnya, 7 dewa ini bisa selamanya tinggal di alam yang lebih rendah. Mereka bisa tinggal di sini selama beberapa ribu tahun, dan jika vitalitas mereka cukup besar, bahkan mungkin lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, di masa lalu, mereka hanya bisa menggunakan metode terbatas waktu rusak hukum alam langit dan bumi untuk membuat beberapa ahli turun selama beberapa bulan, atau paling banyak 1 atau 2 tahun. Jika 7 dewa hidup, mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Para dewa yang telah terkumpul di dalam 8 wilayah, bidak catur dan ahli dari berbagai sekte yang diatur, semuanya telah dibunuh atau ditangkap. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di alam bawah, 7 dewa pasti bisa mengendalikan alam bawah. Bunga matahari hitam berakar di kehampaan. Dengan cepat memperpanjang akar hitamnya untuk membatasi Shi Hao. Setelah kamu membunuh murid Taman Bunga Matahari Iblisku, Tuan klan kami secara khusus menginstruksikanku untuk membunuhmu secara pribadi. Sepertinya saya akan bisa memenuhi janji itu, kata pria ini. Dia berdiri di atas bunga matahari hitam dan memandang rendah Shi Hao. Shi Hao menghindari akar tebal itu dan diam-diam memasukkan pil kelahiran kembali kecil ke dalam mulutnya. Wajah pria berpakaian hitam itu membawa senyum dingin. Dia mengulurkan tangan besar dan langsung menampar. Kabut hitam membanjiri langit. Seolah-olah tangan iblis turun dari luar wilayah itu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Shi Hao bergeser ke samping dan menghindari tangan besar itu. Dalam kehampaan, bunga matahari hitam mengambil akar tangkai demi tangkai. Mereka menutupi semuanya, sepenuhnya mengisi tempat ini untuk menjebaknya di dalam. Seluruh tubuh Shi Hao bersinar, menjadi sangat cemerlang. Aura kehidupan yang kuat melonjak dalam dirinya. Dia masuk ke ranah ahli tertinggi tanpa ketegangan, segera menjadi jauh lebih kuat. Apakah Anda datang untuk mengantarkan saya biji bunga matahari? Dia mengejek. Setiap pori di tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual. Tidak mungkin seseorang dapat sepenuhnya menyerap semua khasiat medis. Shi Hao menggunakan kesempatan terobosan ini untuk mengubah bagian kekuatan obat yang belum larut menjadi kekuatan ilahi sebelum menyerang pria berpakaian hitam itu.
Dia berubah menjadi Kunpeng berbentuk manusia dan mulai dengan panik menggunakan kekuatan obat ini, menentang langit saat dia bergegas keluar. Bahkan secercah cahaya berani mencoba dan bersaing dengan bulan yang cerah. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Laki-laki dari Taman Bunga Matahari Iblis tertawa dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, badai besar dan dahsyat menyapu keluar. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah Kunpeng. Hong! Shi Hao mengaktifkan pakaian emas yang tidak tahan lama. Api ilahi melonjak dan pancaran tak berujung mengalir ke langit. Gelombang kekuatan ilahi yang tak terbatas ini segera menghancurkan lengan pria itu, menyebabkan telapak tangannya basah oleh darah. Laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis segera terkejut. Pihak lain secara tak terduga memiliki aura dewa. Ini terlalu tiba-tiba. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.